komorbidnya pas ada tidak. Kemudian kalau misalnya sudah ada diagnosisnya dikatakan yang diagnosis. Masalahnya ini kalau belum diagnoskopi susah gitu ya. Kemudian ada lagi blood score. Nah dari sini ini untuk melihat pasien-pasien ini perlu intervensi atau tidak gitu. Ya, dari sini kita bisa melihat keparahannya. Nah, ini untuk presentasi klinisnya. Yang upper biasanya pasien yang hematomesis saya sudah bilang tadi ya, bisa COVID ground hemesis atau melena. Tapi 5% pasien ini bisa hematosesia. Ini terjadi kalau misalnya dia perdarahannya bisa sekitar 1 literan. Tapi dia akan datang dengan kondisi shock. Tadi hipotensi, sudah mulai kesadarannya menurun. Kenapa? Saking banyaknya darah yang keluar. Jadi hematosesia, kalau ada pasien datang hematosesia dengan kondisi jelek, pikirkan bahwa itu sumbernya dari atas. Ya. Kalau lower biasanya kan tadi ya sudah saya sebutkan dari hematosesia, melena. Kalau sumbernya itu dari left side, dari kiri, karena dekat biasanya dia bright red color, terang. Karena kiri dekat ya, nggak usah lama-lama gitu kan, dekat aja dia cuma nyebrang saya ke rumah sakit gitu. Tetapi kalau saya ke rumah sakit harus muter Mirota dulu mau jajan, jadi dia lama transitnya sehingga bisa dark atau maroon stool. Okay. Kemudian presentasi klinis yang lain, hemodinamiknya itu stabil atau tidak. Nah, abdominal pain ada apa tidak ya. Kemudian simptom dari anemia seperti lemah, sinkop. Kemudian kadang-kadang anemia bisa. Tapi karena dia anemia. Ya, tapi tetap harus dievaluasi betul dia ini anemianya kenapa. Kalau akut bleeding, biasanya dia normocystic, normochronic. Tapi kalau dia mikrosistik, biasanya dia chronic bleeding. Bleedingnya sudah lama. Bisa kita lihat dari awal kita memeriksa darah rutin. Ya. Nah, kalau penyebabnya itu vaskuler, karena vaskuler ini biasanya perdarahannya itu tidak disertai keluhan yang nyata. Mungkin lemes ya, tetapi dia biasanya painless. Nggak ada nyerinya karena perdarahannya penyebabnya dari vaskuler, ya. Tapi karena dia vaskuler biasanya large volume blood loss karena vaskuler. Tapi kalau perdarahannya ini karena inflamasi, karena peradangan, misalnya pada kolitis, biasanya disertai keluhan yang lain. Keluhan lainnya apa? Diare, konstipasi, abdominal pain, itu ya. Jadi bisa ada keluhan-keluhan tambahan. Saya sampai jam berapa ya? Aku lagi. Oh, 11. Ya, oke. Okay. Kita lanjutin 5 menit. Berapa menit lagi? 7. Oke. Okay. Kemudian bagaimana pelacakannya? Nah ini adik-adik harus bisa menentukan atas atau bawah, jangan salah. Karena kalau kolonoskopi saya nggak bisa dari atas tembus ke bawah ya. Kita kan nggak bisa, dari atas tuh kecil dia, pendek dia, cuma sampai ususnya, itu bagian cuma second part aja cuma sedikit. Jadi dia harus menentukan. Makanya saya bilang, teman-teman harus bisa menentukan. Nggak bisa ya, bawah atau atas. Jangan dikira gampang ya, ada yang susah nanti menentukan. Makanya harus anamnesis yang betul. Anamnesisnya harus baik, ya. Jadi tergantung presentasi klinisnya tadi dan anamnesisnya mau atas atau bawah. Nah, kalau atas ya upper endoskopi atau gastroskopi kita sebut ya, kalau bawah kolonoskopi. Bagaimana manajemennya? Stabilkan hemodinamik. Langsung A, B, C, itu makanan sehari-hari dokter ya. Airway, breathing, circulation itu harus. Kemudian maintenance respirasi, identifikasi sumber bleeding. Kemudian prevensi dari rebleeding. Jadi sebetulnya prioritasnya ini, stabilkan hemodinamik, maintenance adekuat respirasi, identifikasi di mana sumber udaranya, dan prevensi untuk terjadinya rebleeding.
Ini manajemennya ya, ABC, kemudian ya IV dan lain sebagainya ya. NGT. NGT itu selain kemudian adik-adik bisa untuk diagnosis. Bingung nih, gitu ya, Melina, kenapa NGT bisa untuk melihat sumber perdarahan. Kalau di NGT keluar berarti dari atas, gitu ya. Asal jangan di NGT-nya dia blok-blok, merah, padahal merahnya lasi-lasi. Ya, dokternya kan memasangnya ini. Biasanya nanti kalau misalnya tidak ada muntah darah, ada Melina, biasanya dia menemukan Tafibron, karena kan dia tidak keluar di dalam kan, kayak kopi gitu ya. Dan dia bisa untuk evaluasi perdarahannya ini masih nggak sih, jadi dievaluasi dari situ. Spuling nggak boleh aktif ya, pasif ya. Spuling pasif itu masukkan, alirkan aja secara alami. Kalau pasif tiba-tiba ada varisennya, tarik nanti biuri, langsung bagus ini. Wah, perdarahan ini memang biasa karena ada tarik ini ya. Ya, kalau misalnya nggak stabil, kasih ajarnya di intensif ya, nggak usah bikin kerjaan kita ya. Endoskopi ini bisa untuk visualisasi di mana sumbernya, dan kita bisa melakukan terapi. Kita klik, kita bisa disuntik gitu ya, kita bisa intervensi juga. Dan kalau ada, misalnya ada suatu erosi, ada massa, kita bisa biopsi, jadi dia untuk diagnostik. Kemudian terapi, diingat PPI untuk stabilisasi bekuan darah. Semakin asam suasana di lambung, dia mudah krisis bekuan darah. Ya, dia sudah terjadi bekuan darah, kondisi asam lambungnya meningkat, lisis lagi, perdarahan kembali. PPI fungsinya untuk stabilisasi. Ya, sehingga dia kondisi asamnya dia akan berkurang. Kemudian terapi varises esofagus, ini ada beberapa obat ya untuk menurunkan tekanan portal karena dia karena tekanan portal yang tinggi ya. Ada 2 obat, vasopressin, terlipressin, ini bisa digunakan. Kemudian kita juga bisa memberikan terapi treatment. Paling banyak adalah 1, ini ligasi. Skleroterapi kita udah nggak pernah pakai lagi, kecuali di anak mungkin ya. Rubber band ligasi ini kita bisa menggunakan ligasi, diikat gitu ya. Kemudian baru seperti 1. Ini ya. Jadi kalau misalnya ada pasien datang, dinilai dulu penilaian awal, jangan lupa ada varises enggak, ada sirosis atau enggak gitu ya. Nah kalau atas jangan lupa resusitasi A, B, C diingat ya. Ini sebetulnya nggak usah pemberian terapi PPI sebelum endoskopi. Jadi kalau ada perdarahan ya harus pemberian PPI. Dosis berapa nantilah adik-adik nanti belajar untuk terapi. Sekarang belum kan? Ya, kemudian endoskopi dalam 24 jam kalau bisa ya. Jadi kalau perdarahannya banyak itu kita bisa memberikan drip ya, drip PPI-nya ya. Ini di sini sudah ada, nanti dibaca ya. Kemudian ini apa yang kita kirimkan pasien untuk pembedahan? 1, pasien dengan perdarahan yang stasiun, tapi dia tidak respon terhadap resusitasi. Hemodinamik dia tidak stabil misalnya, karena perdarahannya yang hebat. Jadi kalau perdarahannya hebat, kita harus kemudian kita konsulkan ke teman sejawat bedah. Itu. Kemudian ada recurrent bleeding setelah di endoskopi. Jadi sebenarnya kita sudah endoskopi, tapi kok recurrent kalau dia bleeding terus, gitu ya. Kita juga bisa dikasih surgery. Tetapi dikasih surgery juga kita harus lihat ya, kalau zaman erosi ya enggak itu. Tapi misalnya dia pasien dengan CA yang memang besar, kemudian perdarahannya lipat, nah itu mungkin bisa. Prolong bleeding, kemudian dia bleedingnya lama sampai dia 50% hilang darahnya. Nah ini juga kita harus memikirkan untuk dilakukan pembedahan, terutama pada bawah ya. Yang bawah itu sering nanti misalnya perdarahannya berlanjut, itu kita bisa konsul ke teman-teman sejawat bedah. Kemudian terutama ini ya, pasien 60 tahun dengan stroke atau anemia, ya kita sebetulnya kita evaluasi dulu, kita terapi dulu. Kalau anemianya berat, biasanya bedah juga tidak mau untuk melakukan suatu tindakan pembedahan. Ya. Oke, pas sekali, kurang 2 menit. Mungkin ada pertanyaan?
Kurang 2 menit. Sudah jelas apa semakin tidak jelas? Jelas ya. Biasanya nanti soal saya akan memberikan sesuai dengan yang saya berikan, baik di PPT atau per oral. Jadi saya kemarin yang soal kemarin saya sudah mendapatkan evaluasi. Saya sampai bingung lah dia kok nggak bisa menjawab, kenapa ya? Padahal saya berikan. Saya sudah bilang yang tahun kemarin ya, saya selalu bilang kalau saya memberikan kuliah, kadang-kadang nanti soal itu keluar waktu saya bicara. Jadi saya menjelaskan itu keluarnya dari situ. Ternyata teman-teman tuh hanya berdasarkan dari sini, dari PowerPoint-nya. Ya wassalam lah, ada banyak yang nggak bisa. Tapi bukan berarti nggak bisa semuanya. Ada juga yang bisa. Yang bisa berarti yang memperhatikan waktu itu. Tapi yang ini saya lupa ya, soalnya apa kemarin. Oke, sudah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih.